Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini kita beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak pergi ibadah di gereja, bukan berarti kita harus melupakan Tuhan. Nah, kita harus tetap beribadah, karena ibadah itu tidak diukur dari harus masuk gereja. Kalau punya kesempatan itu yang lebih bagus, tetapi ibadah itu sesungguhnya ada di hati siapa? Nah, hati kita. Puji nama Tuhan. Kita beribadah hari ini, kita angkat pujian. Kurasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan kurasakan kasih-Mu Tuhan.
bukan berarti setelah kami tidak beribadah di gereja, lalu kemudian melupakan kasih karunia. Tidak, Tuhan. Justru sangat kami bersyukur kami diberi kekuatan, kemampuan sehingga kami mampu beribadah. Bukan karena hebat kami Tuhan, tapi karena Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya awal pertengahan sampai selesai ibadah kami nanti, Tuhan hadir berkarya di tengah-tengah kehidupan ibadah kami hari ini, sehingga ibadah kami benar-benar menjadi satu persembahan yang berbahagia di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik dalam setiap hidup kita. Dalam mulai dari satu minggu kita jalani, Tuhan begitu baik. Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri kemampuan buat kita. Itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu sepatutnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh tangannya, kita harus beribadah, memuji, menyenangkan, menyembah Tuhan. Jadi segalanya dalam hidup yang paling berarti adalah memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian. Kemanakah kami mencari kebaikan Tuhan? Hanya di dalam Tuhan. Kasih sejati
Kemana kita mencari kasih karunia Tuhan? Hanya di dalam Tuhan kita beribadah. Bentuk contoh mencari Tuhan itu seperti apa sih Papa? Mencari Tuhan itu kita beribadah, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Itulah orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau orang yang tidak mencari Tuhan, dia tidak pedulikan. Terserah hidupnya, dia tidak mau mencari Tuhan. Tapi kita sebagai orang yang teguh, pegang teguh kasih karunia Tuhan apa? Kita harus setia mencari itu. Tuhan itu tidak bisa ditemukan di dalam segala hal, kecuali di dalam doa dan ibadah. Kita harus punya hubungan khusus kepada Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur puji Tuhan bahwa Tuhan terlalu baik buat kita. Kita angkat pujian lagi. Indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Indah rencana-Mu Tuhan. Di dalam hidupku. Amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Amin. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Kita merasakan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Sebentar kita dengar firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita. Memuji, memuliakan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Tetapi mendengarkan firman Tuhan adalah sebuah didikan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Oh, katakan firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dan setara
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau bertahan di atas puji-pujian kami pada pagi hari. Amin. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau terlalu baik, sangat baik, luar biasa baik dalam hidup kami, hingga kami ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Izinkan kami untuk belajar Tuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami, Amen. pelita dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, buka hati kami, roh kami, pendengaran kami. Yes. Biarlah kami boleh Tuhan Amen. memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puasa-puasa kegelapan yang ingin mengganggu pikiran kami, fokus kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir di tempat ini, bahkan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang terlalu baik buat kita. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Kita buka sama-sama, Rara buka belajar ya. Karena Rara itu penting harus belajar membaca firman Tuhan. Buka Amsal. Cari Amsal. Pasal 1. Pasal 1 ya itu sudah. Pasal 1 di bawah. Ayatnya 7 nak. Ya, coba silakan Rara buka. Baca. Ayat 7. Keras. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Bapak sekali lagi baca. Rara perhatikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan Tuhan. Sekarang Rara mungkin pertanyaannya, Pak, gimana sih orang yang takut akan Tuhan itu? Haruskah kita takut itu ambil bantal sembunyi? Oh ada Tuhan, sembunyi. Terus, oh ada Tuhan, kita lari sembunyi. Takut akan Tuhan itu pengertiannya dalam firman Tuhan. Bukan orang yang sedang ketakutan melihat sesuatu peristiwa, melihat suatu musibah. Ketakutan, takut kepada Tuhan itu bukan karena melihat sesuatu yang terjadi di sekelilingnya, entah itu kekerasan, apa segalanya. Bukan itu yang dimaksud takut akan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan, orang yang datang siang dan malam berdoa, beribadah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Ada apa di dalam firman Tuhan? Di dalam firman Tuhan itu ada hikmat apa? Pengetahuan di luar dari Alkitab. Tidak ada hikmat pengetahuan yang lebih hebat. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki hikmat yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi Rara kenapa harus mendengarkan setiap minggu harus beribadah? Kenapa setiap minggu kita harus ibadah ke gereja? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Karena sebagai orang yang akan takut kepada Tuhan, kita harus punya apa nak? Ayo Rara perhatikan apa? Sebagai orang yang takut akan Tuhan, harusnya apa? Beribadah. Bukan takut itu harus lari sembunyi. Oh, ada Tuhan dari sana. Saya sembunyi dulu Pak. Ada Tuhan. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ya, tetapi takut akan Tuhan, rajin beribadah, berdoa. Tetapi di dalam doa itu apa yang harus kita patuti dalam kehidupan sehari-hari itu? Apakah ada yang harus kita implementasikan? Iya, ada yang harus diimplementasikan. Seperti Rara harus bertanggung jawab. Apakah Rara harus bertanggung jawab kerja segala-galanya, misalnya ke sawah, kerja ke perusahaan? Tidak. Rara harus bertanggung jawab apa? Dalam hal belajar di sekolah, belajar di rumah. Bertanggung jawab apa lagi? Bentuk bertanggung jawab itu apa sih? Bentuk nama sesuatu tanggung jawab itu. Sesuatu tanggung jawab itu kita harus belajar apa? Rara punya tugas mendengar kepada mama dan Pak. Karena
tidak mendengar bapak sama mama, sama aja Rara tidak mendengar Tuhan. Karena Rara berada dalam tanggung jawab bapak sama mama. Itulah makanya namanya kita harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya bapak sama mama apa? Bapak harus bekerja keras, bekerja di perusahaan, bekerja yang menghasilkan rezeki yang halal, yang diberkati Tuhan untuk menghidupi rumah tangga, termasuk Rara. Mama harus bertanggung jawab merawat Rara, memandikan Rara, kalau mengingatkan Rara mandi, mengingatkan Rara sekolah, mengingatkan Rara belajar. Itu tanggung jawab kami sebagai orang tua, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Rara. Itu tanggung jawab mama sama bapak. Giliran Rara harus bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab dengar sama dengan kita sama Tuhan. Sama Tuhan, Tuhan sudah lawat kita, Tuhan sudah pelihara sepanjang hari, Tuhan sudah jaga kita. Ya, kita punya tanggung jawab harus ibadah kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih, itu tanggung jawab kita sebagai anak kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa dibilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena orang yang tidak takut sama Tuhan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak ada hikmat yang dia dapat. Yang ada adalah sebuah kebodohan yang menghina hikmat dan didikan, bahkan menghina dirinya sendiri. Banyak orang setiap hari Minggu di luar sana, nah kita bersyukur ya, tetapi kita juga tidak boleh menghakimi, tetapi kita bolehkan jadi satu contoh bahwa kehidupan itu tidak pernah kita akan tahu, penuh misteri, manusia itu rapuh adanya. Di luar sana banyak orang hidup di dalam kedagingan, dosa berbagai macam segalanya, yang tidak pernah menyadari bahwa hidup manusia itu akan berkesudahan di bumi ini. Nah, itu alangkah bodohnya orang-orang seperti itu yang hidup dengan kawat-nawat daging segala macam. Jadi Rara harus kembali ke hikmat. Rara harus berhikmat. Bapak, ini Rara mau berhikmat seperti apa sih, Pak? Nah, Rara kan mungkin dalam satu hikmat ini, Rara tidak akan mengerti sebuah kata hikmat. Kata hikmat itu tadi, mampu mengambil keputusan dengan benar. Itu satu hikmat. Tetapi apakah itu kita bisa dapatkan di luar dari firman Tuhan? No. Hanya di dalam Tuhan kita temukan. Ya. Jadi pembacaan kita hari ini Amsal 1 ayat 7 adalah satu renungan pribadi kita, keluarga, ibadah di rumah. Ya, karena hari ini kita tidak ibadah ke gereja, bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak mau, tapi tidak apa-apa, sekali-kali kita harus beribadah sendiri di rumah, ya kan? Bukan apa, untuk tetap memfokuskan iman kita, jangan supaya kita tidak terfokus satu gedung, satu perkumpulan, tapi kita harus belajar untuk memposisikan hidup kita secara pribadi kepada Tuhan. Seperti kemarin waktu corona kan, kita kan ibadah terus di rumah, tidak pernah kita. Orang di luar banyak yang senang, waktu corona gereja ditutup, banyak yang senang. Bukan senang apa, ada sebagian yang sedih, tetapi lebih banyak yang senang karena mereka manfaatkan tidur-tidur di rumah santai karena gereja lagi ditutup. Sudah cukup pendetanya yang berdoa untuk kita. Tidak. Tapi kita dari sejak corona, waktu gereja dihentikan sebentar untuk ibadah, kita sudah belajar ibadah. Sampai hari ini kita pun berorganisasi di suatu gereja. Kita tetap harus belajar beribadah sendiri di rumah. Karena itu yang menentukan iman kita. Bukan orang yang masuk siang dan malam berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya? Bukan orang yang siang malam masuk gereja kelihatan tenteng Alkitab, kelihatan hidupnya benar. Tetapi orang yang benar-benarlah yang melakukan. Yang melakukan itu seperti apa? Seperti ini. Ya, kita harus beribadah. Dan kenapa kita videokan ini untuk suatu hari nanti Rara bisa melihat kebiasaan bapak sama mama beribadah, ya, supaya Rara nanti contoh di pada waktu besar, ya kan? Karena supaya Rara bisa nanti waktu besar melihat bahwa orang tua saya sejak muda saja, sejak kecil bapak sama mama setia di hadapan Tuhan. Nah, jadi itu jadi patokan Rara di kemudian hari, harus setia di hadapan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Kita diberkati hari ini buat firman.
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Itu orang bodoh. Tapi kita orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang selalu dipandang, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, harus kita tahu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa tanggung jawab kita, Bapak? Yaitu kita harus beribadah, berdoa, bersyukur, membaca firman. Itulah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Itulah firman yang bisa kita dengar bersama-sama hari ini. Jadi biarlah kiranya itu menjadi berkat. Rara berdoa untuk firman. Ayo, sebelum kita memuji nama Tuhan. Keras-keras lah. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau Bapa yang mulia, Bapa Yes. penuh kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melindungi kami, melindungi dari segala hal berbahaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami setia memuji Engkau. Amin, amin, amin. Walaupun Yes. kami tidak ke gereja, bukan berarti kami melupakan Amin, Tuhan. amin. Yes, yes. Kami selalu ingat Engkau Tuhan, dan kami beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berdoa sebentar lagi dan akan tutup ibadah. Demi Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita angkat pujian firman yang sudah kita dengar. Biarlah itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kami ibadah mulai awal sampai berjalan bahkan hingga selesai ibadah ini. Kami bersyukur bahwa kemurahan Tuhan begitu kami alami. Inilah keluarga kami, rumah tangga kami, beribadah apa adanya Tuhan. Kiranya menjadi satu persembahan yang berbau harum yang indah di hadapan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat renungan firman puji-pujian, biarlah menjadi satu persembahan yang indah di hadapan-Mu. Amin. Dan menjadi satu pujian yang mulia di hadapan. Kiranya Engkau kenal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan mempenuhi
kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih awal pertengahan sampai selesai ibadah ini diberkati. Diberkati kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami bahwa sesungguhnya tidak pernah kami mampu menguasai setiap jalan langkah kami. Bahkan kami tidak akan pernah tahu membayangkan apa yang terjadi di kemudian hari esok. Celaka, malapetaka, marabahaya selalu ada di sekitar kami. Tetapi kiranya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya dalam satu minggu ini Tuhan akan lawat, Tuhan akan pelihara sertai kami. Sehingga kami senantiasa di dalam pemerintahan Tuhan. Diberkati ibadah kami hari ini. Dan terima kasih Tuhan buat kehadiran Roh Kudus-Mu, buat malaikat-malaikat surgamu yang ada di tempat ini, di dalam rumah kediaman kami. Diberkati rumah ini Tuhan, biarlah rumah ini menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan rumah yang Tuhan sudah berikan untuk kami ini, boleh kami pakai senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, biarlah suasana surga, damai sejahtera selalu hadir di tengah-tengah rumah ini, bahkan dalam kehidupan kami. Diberkati anak kami, istri, hamba sebagai suami, mampukan kami Tuhan menjalankan fungsi kami dalam setiap kehidupan kami. Sebagai anak, Tuhan mampukan kami menjalankan fungsi sebagai istri, bahkan sebagai suami. Inilah doa kami Tuhan, kami tutup ibadah ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, itulah ibadah kita.